Firman Allah pagi hari ini terambil di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 16 dan 17. Yakobus 5, 16 dan 17. Saya minta Ibu Elsil untuk membantu membacakan ayat-ayat yang kita baca pagi hari ini. Yakobus 5 ayat 16 dan 17 dipersilahkan pada Ibu Elsil. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ya. Dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini, doa orang yang menuruti kemauan Allah mempunyai kuasa yang besar. Ayah saya sejak lahir ada cacat paru-paru. Ya, jadi waktu itu dokter Benyamin yang periksa, jadi beliau bilang bahwa ayah saya kondisi paru-parunya sebelah kiri itu sudah mengkerut. Jadi istilahnya kalau waktu itu sekitar usia 55 kalau tidak salah, dokter Benyamin bilang, spesialis paru-paru di Surabaya, beliau bilang kalau ayah saya bisa hidup sampai usia itu sungguh luar biasa. Karena artinya selama ini beliau hidup hanya dengan satu paru-paru. Dan itu seringkali mengganggu karena setiap kali beliau kehujanan, seringkali beliau kecapean, itu pasti napasnya ngos-ngosan. Saya teringat suatu kali ketika pulang dari Tambakboyo, waktu itu masih naik sepeda motor, dan memang saat itu mendungnya luar biasa, tetapi ayah saya bilang, "Nak, kita harus pulang." Dan ayah saya berdoa supaya Tuhan sertai lindungi dan Tuhan lalukan itu hujan, dan akhirnya kami pulang. Dan waktu itu saya melihat, ya, ayah saya bilang, "Nah, kamu coba lihat ke atas." Jadi mendung itu tidak pernah mendahului kami. Jadi mendung itu selalu ada di belakang kami dan hujan itu ada di belakang kami sampai kami tiba di Tuban dengan selamat tanpa basah sedikit pun. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, doa merupakan satu alat yang Tuhan berikan kepada orang percaya untuk menikmati kuasanya Tuhan. Doa merupakan satu alat yang Tuhan berikan kepada orang percaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan dengan berdoa, orang percaya akan menerima kuasa. Dengan doa orang percaya akan menerima pertolongan. Dengan doa orang percaya akan menerima mujizat Tuhan. Dalam Yakobus yang baru saja kita baca, kita tidak boleh pungkiri, di sana dikatakan doa orang yang benar. Ya, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi di sini kita boleh melihat tidak semua doa memiliki kuasa yang sangat besar. Tidak semua doa mempunyai keampuhan kuasa yang menolong. Karena di sini jelas bahwa posisi orang yang berdoa itu penting. Ketika orang yang berdoa itu adalah orang yang benar menurut Tuhan, barulah doa itu menjadi doa yang penuh dengan kuasa. Saya memberikan gambaran, saya pegang penggaris, ya. Bapak Ibu Saudara, penggaris ini kalau boleh saya ibaratkan ini sebagai garis berkatnya Tuhan. Yang di atas itu adalah kehidupan orang benar.
Yang di bawah adalah kehidupan orang yang tidak benar. Kita harus ingat bahwa hidup orang percaya itu hidupnya ada di dalam perjanjian firman Allah. Jadi otomatis ketika Bapak Ibu Saudara memilih sebagai orang benar, maka janji-janji firman Allah untuk orang benar itu pasti akan kita terima. Tetapi jika kita memilih menjadi orang yang tidak benar, maka apa yang dikatakan oleh firman Allah mengenai orang yang tidak benar itu yang kita terima. Seperti dalam kitab Bilangan, ya, di sana dikatakan pilih berkat atau kutuk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita dalam posisi sebagai orang yang benar, ketika berkat itu turun dalam kehidupan kita, kita terima. Tapi ketika kita dalam posisi sebagai orang yang tidak benar, ketika berkat itu kita terima, dia jatuh. Ya, posisinya di bawah apapun yang diberikan itu pasti jatuh. Karena jalan orang yang tidak benar itu jatuh. Nah, ini memberikan sebuah gambaran di dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya hidup kita kalau mau diberkati oleh Tuhan. Posisi kita harus benar dulu sama Tuhan. Posisi kita harus benar dulu sama Tuhan. Hidup kita harus benar dulu sama Tuhan. Ini nggak boleh diganggu-gugat. Kalau posisi kita masih posisi sebagai orang yang tidak benar di hadapan Tuhan, dengan istilah saudara, sembahyang satu hari itu 100 kali, ya, berlutut ke kanan, berlutut ke kiri, berlutut ke muka, berlutut ke belakang, saudara nggak akan terima apa-apa. Karena posisi saudara sebagai orang yang tidak benar. Seperti ada iklan Masagi, itu apa namanya, bubuk untuk obat diabetes gitu ya. Perbaiki dulu ya pankreasnya, baru nanti diabetesnya bisa terkontrol. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesaya 59 1 dan 2 di sana mengajarkan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang menjadi pemisah sehingga membuat tangan Tuhan tidak terulur untuk menolong, yang membuat telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doa permohonan kita, adalah segala dosa-dosamu. Ya, artinya ketika kita hidup memilih hidup sebagai orang yang tidak benar, dalam tanda kurung sebagai orang yang berdosa di hadapan Tuhan, apapun yang kita minta sama Tuhan, apapun yang kita doakan kepada Tuhan, kita tidak akan pernah menerimanya. Ya, kita tidak akan pernah menerimanya. Ingat, saudara boleh menganggap diri saudara benar, saudara boleh menganggap diri saudara baik, tetapi sekali lagi yang memberi penilaian atas hidup ini adalah Tuhan. Tuhan tidak menilai apa yang dilihat oleh orang, tetapi Tuhan menilai apa yang ada di dalam hati. Tuhan tidak menilai apa yang bersifat lahir, tetapi Tuhan menilai apa yang rohani. Sehingga apapun usaha saudara, ketika posisi saudara hidup tidak sebagai orang yang benar, bangun pagi-pagi, tidur sampai jauh malam, hanya dapat sepotong roti, Tuhan Yesus tidak berubah, saudara pun juga tidak berubah. Nah, ini tidak boleh, ya. Hidup orang percaya, seringkali saya ulangi, takdirnya itu adalah hidup di dalam damai sejahteranya Tuhan, hidup di dalam masa depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Ini takdirnya orang percaya. Ini yang harus terjadi dalam hidup orang-orang percaya. Meskipun ukurannya satu sama lain itu berbeda-beda, tetapi yang pasti dia hidup di dalam damai sejahtera, masa
depan yang penuh dengan pengharapan ketika kita dalam posisi sebagai orang benar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang benar, ya, dalam Mazmur 1 ayat yang kedua dalam bahasa Indonesia masa kini, tetapi yang suka melakukan perintah Tuhan dan merenungkan siang malam, orang itu berhasil dalam segala usahanya. Kesukaannya melakukan perintah Tuhan. Jelas, kalau kesukaannya melakukan perintah Tuhan, ini pasti orang benar. Ya, di hadapan Tuhan orang ini orang benar. Dan dia dikatakan segala usahanya diberkati oleh Tuhan. Segala usahanya berhasil dibuat oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa sih yang nggak mau berkat? Oh, semua kita mau. Ya, semua kita mau. Hidup berkecukupan, semua kita mau. Hidup dalam kelimpahan, kita semua mau. Ya, udah nggak mikir kredit, udah nggak mikir utang. Ya, udah nggak terlalu pusing dengan kebutuhan tiap hari, semuanya cukup. Usaha mengembang ke kanan, ke kiri, ke muka, ke belakang. Wow, luar biasa. Kalau sebagai seorang hamba Tuhan, dia dipercayakan dengan jiwa-jiwa yang banyak, dia dipercayakan dengan pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Ya, ketika dalam posisi sebagai orang benar. Ayat ke-17 tadi dikatakan dalam Yakobus 5, Elia itu manusia biasa. Ya, makanan kalau di Israel itu makanan pokoknya itu roti. Jadi artinya Elia ini makannya makan roti, minumnya juga minum air. Tapi ketika dia berdoa tidak turun hujan, maka hujan itu tidak turun. Ketika dia berdoa api turun dari langit, maka api itu turun. Ini karena Elia adalah orang yang benar. Dibandingkan dengan Nabi Baal, jumlahnya yang ratusan, sementara Elia sendiri. Ya, artinya kalau jumlahnya orang besar itu dia mempunyai kekuatan yang lebih, suaranya pun juga lebih gede, lebih rame, lebih riuh. Dari pagi firman Tuhan katakan sampai petang, mungkin antara jam 4 jam 5 begitu, dia teriak, alau, balo, turuno apino, kira-kira seperti itu. Api gak turun, karena ketika yang berdoa itu orang yang tidak benar, Tuhan tidak kenal. Ketika yang meminta itu orang yang tidak benar, Tuhan tidak tahu. Hanya orang yang benar menurut Tuhan, ketika dia berdoa Tuhan langsung tahu. Hanya orang benar ketika berdoa telinga Tuhan langsung otomatis mendengar. Hanya orang benar ketika dia berdoa tangan Tuhan langsung terulur untuk menolong di dalam kehidupannya. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf seringkali saya ambil contoh. Sengsaranya kurang apa? Penderitaannya kurang apa? Dia sangat-sangat menderita, kalau boleh saya katakan. Dia sangat-sangat miskin. Orang kalau dinamakan budak itu ada stempelnya. Ya, entah di dada, entah di pipi. Di Amerika, orang-orang yang dijadikan budak itu ada stempelnya, ada tandanya. Dan itu tidak bisa hilang. Karena itu jadi besi yang panas, ya, lalu kemudian ditempelkan di tubuh sebagai milik tuannya. Jadi ada kode-kodenya, itu ini budaknya siapa. Dan kalau mau menghilangkan tanda budak itu harus disetrika. Wah, itu sakitnya luar biasa. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Yusuf, dia di dalam penderitaannya ketika dia dijual
oleh saudaranya kepada penjual budak, ya, itu penderitaan. Ketika Yusuf berada di pasar budak, itu penderitaan. Harga dirinya dijatuhkan, martabatnya dijatuhkan. Dia nggak punya duit, dia nggak punya apa, dia makan dari pemberian tuannya. Kalau tuannya nggak kasih makan, dia nggak makan. Tapi Yusuf menjaga hidup sebagai orang yang benar. Jangan dengan alasan saya menderita, ya, saya membutuhkan pertolongan segera. Saudara mengorbankan iman saudara. Saudara mengorbankan Yesus. Saudara mengorbankan kepercayaan saudara kepada Tuhan Yesus untuk bisa menolong dalam hidup saudara. Ada banyak orang, mereka pergi ke dukun untuk mendapatkan kekayaan. Ada banyak orang dia mengadu nasibnya dengan membeli togel, ya, dengan harapan dia mendapatkan nomor yang bagus. Ya mungkin ketika ibadah lagi halusinasi, ketika diberitahu bahwa ayat yang dibaca adalah Yakobus 5 ayat 16 dan 17, langsung diramesi 51617. Wah, mantap. Saya ingat ayah saya mengenai orang togel atau buntut begitu, beliau katakan begini, perkutut mincolok nggone kere. Ya, kere itu alat penutup begitu. Belani buntut jadi kere. Jadi artinya ketika kita mencoba menolong ekonomi kita dengan membeli togel, menolong ekonomi kita dengan judi, nol. Nggak ada ceritanya orang main judi dia punya kekayaan yang langgeng. Nggak ada ceritanya orang beli hobinya togel, hobinya nomor, dia bisa dapat kaya selama-lamanya. Nggak ada ceritanya. Atau mencari pesugihan, mencari kekayaan, ya, seperti di goa itu. Anaknya masih kecil, masih gadis, dicungkil, kurang ajar itu orang tua kalau boleh saya bilang. Karena apa? Mau mendapatkan kekayaan, anaknya dikorbankan, keluarganya dikorbankan. Saudara, ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita orang percaya. Justru ketika kita dalam keadaan yang paling nadir, keadaan yang paling bawah, keadaan yang boleh dikatakan di dalam lembah bayang-bayang maut, lembah kekelaman, justru pada saat itulah saudara semakin berseru kepada Tuhan, berlutut kepada Tuhan, menyerukan suaranya Tuhan, untuk Tuhan memberi kekuatan dan Tuhan memulihkan di dalam kehidupan ini. Perempuan Sirofenisia, mungkin dia sudah ketemu dengan dewa semu yang ada di daerahnya, tapi dia tidak mendapatkan kesembuhan ketika dia datang kepada dewa semu. Tetapi ketika dia mendengar Yesus, dan dia mendengar Yesus ada di dekat situ, dari jauh dia sudah berteriak, Yesus kasihanilah aku. Dia dekat lagi, dia teriak lagi, Yesus kasihanilah aku. Saudara, Bartimeus yang buta, yang duduk di tembok Yeriko, ketika ada Yesus dari jauh, dia sudah berteriak, Yesus kasihanilah aku. Luar biasa. Doa dari hati yang berseru, doa dengan darah hati yang remuk. Pemazmur mengatakan Tuhan ada di tempat yang maha tinggi, tetapi dia ada bersama-sama dengan orang yang remuk hatinya dan yang rendah hatinya. Tuhan palingkan wajah, Tuhan lihat, Tuhan perhatikan, dan Tuhan ulurkan pertolongan itu terjadi. Yusuf menikmati itu, masa-masa sulit di dalam hidupnya, tapi Yusuf selalu menjaga hidup sebagai orang benar. Perlahan tapi pasti Yusuf mulai naik, menjadi kepala rumah tangga Potifar, dan dia difitnah, dia masuk di penjara menjadi wakil kepala penjara, dan pada akhirnya dia menjadi orang kedua di Mesir.
Orang benar ada bersama-sama dengan Tuhan. Orang benar hidupnya tidak turun, tetapi hidupnya naik. Tapi beda dengan Naomi. Ketika Naomi meninggalkan Bethlehem dan pergi ke Moab, apakah Naomi di Moab tidak berdoa? Saya yakin dia berdoa. Tapi masalahnya di hadapan Tuhan, Naomi dalam posisi sebagai orang yang tidak benar. Ya, sehingga ketika dia berdoa, keluarganya berdoa, doanya itu mantul. Doanya itu tidak menjadi doa yang dijawab oleh Tuhan. Doanya tidak menjadi doa yang memulihkan dalam hidupnya, tapi doa itu mantul, jatuh kembali. Naik ke atas, jatuh lagi, naik ke atas, jatuh lagi. Dia tidak mendapat jawaban apa-apa. Sampai harta benda yang banyak yang dia bawa dari Bethlehem sebagai modal untuk bekerja di Moab habis. Tidak hanya modal kerjanya habis, harta bendanya habis, suaminya mati, anaknya mati. Naomi mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Ketika dia dalam posisi sebagai orang yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ketika dia pulang, orang bilang Naomi, 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 Naomi bilang jangan panggil Naomi. Panggil aku marah. Karena Tuhan telah menimpakan yang pahit di hadapanku. Mungkin kalau boleh diperpanjang, Tuhan telah menimpakan yang pahit kepadaku karena aku tidak benar, karena hidupku tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi ketika Naomi kembali ke Bethlehem bersama dengan Ruth, ya, balik lagi menjadi orang benar. Perlahan tapi pasti pemulihan itu terjadi dalam hidup Naomi. Melalui Ruth, Naomi diberkati. Melalui Ruth, Naomi terpelihara. Dan itu menjadi sebuah hal yang terindah yang dialami oleh Naomi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini di hadapan Tuhan kita boleh jujur. Hidup kita sebagai orang percaya hari ini, apakah sebagai orang percaya yang benar di hadapan Tuhan atau tidak? Sebenarnya ada banyak kali orang percaya tahu bahwa ini tidak boleh, ini melanggar, ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kadang-kali kita mencoba, ya, kira-kira kalau saya melakukan ini Tuhan marah atau tidak? Saudara, tidak selamanya ketika kita salah hukuman itu akan datang. Tuhan diam, ya, istilahnya kita didiamkan oleh Tuhan. Waduh, itu susahnya sudah luar biasa. Ya, istilahnya kalau boleh saya katakan bagi Tuhan, sakarep-karepmu, begitu kira-kira. Ya, kowe mengene sakarepmu, meh ngono sakarepmu. Waduh, itu susah betul. Ya, kalau hidup orang percaya tidak benar di hadapan Tuhan dan dibiarkan oleh Tuhan, itu sesuatu hal yang paling amat sangat menyedihkan. Apapun yang saudara kerjakan tidak diberkati oleh Tuhan. Apapun yang saudara doakan tidak didengar, apalagi dijawab oleh Tuhan. Itu susahnya nggak habis-habis, saudara. Ya, kalau hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan, Tuhan mungkin kita lihat Tuhan diam aja, Tuhan nggak apa-apa. Tapi dengan diamnya Tuhan, itu sudah menjadi hukuman bagi kita. Saudara bisa bayangkan susah payah kita bekerja, susah payah kita berusaha, nol. Ya, mengapa? Tuhan tidak campur tangan di dalamnya, Tuhan tidak memberkati di dalamnya. Itu menjadi sebuah kesedihan yang harus kita sadari. Mari pagi hari ini pilihlah hidup sebagai orang yang benar. Benar di hadapan Tuhan, benar menurut Tuhan. Nggak perlu saudara mengatakan diri saya benar, ya percuma. Ya, saudara menyatakan diri orang benar di hadapan saya percuma, di hadapan sesama percuma. Tetapi bagaimana saudara benar
di hadapan Tuhan, itu yang paling baik. Karena ketika kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan memulihkan kita. Dan hidup kita tidak turun, tetapi hidup kita naik. Kita diberkati dan menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.